Berbicara mengenai karisma dan pesona seseorang, mungkin bagi beberapa orang ini adalah hal yang sangat abstrak. Dan hal ini adalah bawaan lahir. Bahwa tidak semua orang bisa terlahir dengan karisma yang kuat dan pesona yang sangat mempesona. Tetapi bagaimana jika saya bilang bahwa karisma dan pesona bisa dipelajari dan bisa dilatih? Mungkin untuk beberapa orang akan merasa seperti ini. Oh my God, saya terlahir tidak punya karisma dan saya terlahir tidak punya pesona. Akan sangat sulit saya untuk bergaul dengan orang, bertemu dengan orang baru. Tetapi bila kita telaah kembali, ya, apa itu karisma dan apa itu pesona? Kedua hal ini adalah bagaimana persepsi orang lain melihat Anda. Bukan berarti saya merasa saya punya karisma dan orang lain kan merasa seperti itu, bukan. Bukan berarti saya mempunyai pesona dan ketika saya bertemu dengan orang, orang lain kan suka. Bukan begitu. Tetapi karisma, pesona, hal tersebut adalah hal yang diberikan atau dinilai oleh orang yang melihat kita, berbicara dengan kita, atau memperhatikan kita. So basically, our charisma dan pesona kita bukan punya kita. Tetapi pesona kita, karisma kita, itu adalah bagaimana atau penilaian orang terhadap kita secara pribadi. Oke. Nah, maka jatuh-jatuhnya penilaian orang tersebut, orang akan menilai apa? Orang akan menilai karakter kita. Sehingga ketika kita berbicara mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan karisma dan bagaimana memancarkan pesona yang kuat, itu adalah bagaimana sih kita menjadi seseorang. Apa karakter kita sebagai manusia? Dan kembali lagi, karakter adalah sesuatu yang dinilai oleh orang. Karena apapun yang kita lakukan, bila dinilai buruk, maka karakter kita jelek. Dan apapun yang kita lakukan, bila dinilai oleh orang baik, maka yang kita lakukan adalah baik. Nah, sehingga berbicara mengenai karisma, pesona, karakter, kita harus mengikuti norma-norma sosial yang ada. Kita harus mengikuti audiens kita. Siapa sih yang mau menilai kita? Kalau misalnya kita bertemu dengan presiden, maka sesuaikanlah norma kita dengan presiden. Sesuaikanlah karakter kita dengan presiden. Kalau kita bertemu dengan bos perusahaan besar, maka sesuaikanlah karakter kita dengan karakter bos tersebut. Sesuaikan norma-norma kita dengan audiens kita atau orang yang akan kita temui. Nah, tetapi secara garis besar, secara sosial, ada loh normanya. Bagaimana sih orang sosial ini menilai, bagaimana sih masyarakat ya? Bagaimana masyarakat menilai orang yang memiliki karakter yang baik? Bagaimana masyarakat menilai orang yang memiliki pesona dan karisma yang baik? Dan hal tersebut sudah ada peraturan-aturan mainnya. Hanya saja tidak tertuang dan tidak tertulis dalam tinta di atas kertas. Nah, sehingga kalau misalnya kita telaah kembali karakter seseorang yang menciptakan pesona, karakter seseorang yang menciptakan karisma. Dan apa yang menciptakan karakter adalah pola pikir, mindset. Mindset adalah bibit. Dan karakter yang kita buat itu adalah hasil dari segala mindset-mindset yang ada. Secara psikologi, kita akan merasa sedih. Secara psikologi, ketika kita merasa sedih, badan kita akan membungkuk. Kita akan melindungi bagian-bagian penting kita. Oke? Ketika kita nangis, otomatis kita akan tunduk ke bawah. Nah, itu adalah hal alami. Itu adalah bahasa-bahasa tubuh alami, karakter alami kita. Tidak ada manusia kalau sedih, dia melihat ke atas dan menangis. Nggak ada. Nggak ada manusia kalau dia merasa terancam dan ketakutan, dia membuka dirinya lebar-lebar. Nggak ada. Nah, sehingga karakter dan mindset ini adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Dan itulah yang akan menjadi karakter yang dinilai oleh orang lain. Tetapi, masalahnya adalah kita kalau mau mengubah mindset untuk menjadi seseorang yang lebih baik, lama. Betul nggak?
Nggak akan selesai-selesai. Dan waktunya lama. Mungkin Anda butuh bertemu dengan klien sekarang. Mungkin besok Anda akan ada meeting. Tetapi kalau 24 jam untuk mengubah mindset, untuk menjadi karakter yang bagus, sehingga kita bisa memberikan pesona dan karisma yang luar biasa, akan sangat sulit. Tetapi kabar baiknya adalah, apa yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap mindset. Dan apa yang kita pikirkan juga akan berpengaruh terhadap karakter. Dan this goes back and forth. Oke? Sehingga kabar baiknya adalah kita tidak bisa merubah mindset secara langsung, benar, tetapi kita bisa merubah sikap kita secara langsung. Saya ambil contoh. Ketika Anda menangis, coba Anda sadari posisi ketika Anda menangis. Coba pada saat Anda menangis, lihatlah ke atas, jangan tunduk. Dari 5 orang yang saya evaluasi, 5-5-nya yang menangis kemudian dia secara sadar melihat ke atas, nangisnya itu lebih cepat berhenti. Dan dia akan merasa lebih baik. They will feel better. Oleh karena itu, kenapa terkadang kalau misalnya kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, ketika kita menghadapi situasi di mana kita takut dan nervous, biasanya apa yang akan kita lakukan? Kita akan tarik nafas. Oke, I can do it. Busungkan dada, tampar pipi kita sendiri, kemudian yes. Nah, pada saat itu yang berubah apa? Bukan mindset kita dulu, tetapi apa yang pada saat itu yang kita lakukan adalah merubah karakter kita. Dari karakter yang takut, murung, menjadi seorang karakter yang confident. Kita tarik nafas, kita busungkan dada, kita tersenyum dengan cermin dengan kita sendiri, right? Kemudian kita tampar pipi kita. Oke, let's do it. Nah, pada saat kita melakukan gerakan-gerakan tubuh itu, karakter yang tampil akan berpengaruh pada mindset kita. Sehingga terbukti bahwa karakter juga akan mempengaruhi mindset. Jadi, cara untuk mengubah mindset adalah pasti satu, pengalaman, of course. Tetapi cara singkatnya adalah dengan mengubah bahasa tubuh, mengubah karakter kita, mengubah bagaimana cara kita bereaksi dan memberikan aksi pada situasi-situasi tertentu. Saya ada seorang teman yang dulunya itu sering dibully. Setiap kali saya bertemu dengan dia akan selalu badannya membungkuk, wajahnya murung, rambutnya kusam, dan aura atau karakter yang dipancarkan pada saat itu, kita menilai bahwa anak tersebut adalah anak yang gampang dibully, tidak percaya diri, dan mudah menyerah. Kemana-mana, dalam tanda kutip, auranya gelap, karismanya nggak ada. Nah, ketika karakter yang dia tunjukkan adalah seperti itu, ketika badannya bongkok, wajahnya murung, kusam, jorok, dan sebagainya, ketika orang yang terpancar, karakter yang terpancar, karisma yang terpancar adalah negatif, maka dari lingkungan sekitar yang akan menilai, akan memberikan penilaian negatif. Maka reaksi dari penilaian negatif tersebut adalah bulian, rundungan dari kawan-kawan. But then I know that he's changed. Nah, sekarang berubah total. Sekarang dia berusaha untuk mengubah karakter dia. Jadi beberapa tahun setelah kejadian itu ketika itu masih di SD, beberapa tahun setelah kejadian itu di SMA, dia mulai sewa jasa personal trainer. Oke, dia mulai melatih otot-otot dia karena dia sudah muak dirundung terus, dia sudah muak dengan semua penilaian-penilaian negatif dari lingkungan dia berusaha untuk mengubah dia. Oke, mengubah fisik dia. Oke. Nah, pada saat itu ketika dia mulai belajar gym, dia mulai olahraga dan sebagainya, postur tubuhnya mulai tegap. Oke, otot-ototnya mulai naik, mulai kekar nih ya, tetapi ya tidak kekar-kekar gitu sih. But then for sure yang berubah adalah postur tubuh pasti berubah. Oke, raut wajah juga berubah karena segar. Kemudian pada saat itu boomingnya salon for men di Medan. Ya, di situ ada beberapa salon sih, dan dia sekarang mulai pangkasnya di sana. So he looks good. Nah,
pada saat itu dia masih orang yang sama yang saya kenal, pandangannya mungkin masih negatif, masih pesimis dan sebagainya. Tetapi yang berubah adalah karakternya, posisi tubuh, raut wajah, penampilan. Dan ketika dia mulai merasa bagus, dia mulai merasa bangga dengan dirinya sendiri, dia mulai merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Karena tubuh yang bagus, rambut yang rapi, penampilan yang bagus, ketika dia berbicara, kualitas suaranya juga akan membaik. Sekarang berbicaranya mulai lebih lantang, berbicaranya mulai lebih keras, mulai ada variasi di intonasi suaranya. Nah, sekarang pandangan orang lain mulai berbeda. Karismanya muncul, auranya membaik, menjadi aura yang lebih positif. Dimulai dari apa? Dimulai dari karakter. Dimulai dari postur tubuh, raut wajah, penampilan, dan kualitas suara. Nah, beberapa tahun setelah itu saya bertemu dengan dia lagi. Karena ini berubah, pandangan orang lain terhadap dia juga berubah. Sekarang dia jauh lebih optimis. Dia jauh lebih positif. Karena reaksi-reaksi dari orang-orang di sekitar mulai positif terhadap dia. Mulai memberikan dukungan-dukungan. Mulai memberikan respon yang respectful. Alright. Nah, pada saat itu ketika dia mulai berubah, dia berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, orang yang positif, orang yang optimis, dan sebagainya. Semangat dalam hidup. Right? Nah, jadi semua hal ini berkaitan, saling bertautan satu sama lain. Dan tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Sehingga, kalau misalnya kita bahas kembali, apakah Anda mau berubah menjadi seseorang yang berkarisma, seseorang yang memiliki pesona? Mulailah dari karakter. Karena karakter akan menciptakan penilaian yang berbeda, penilaian yang positif dari orang lain. Kemudian penilaian yang positif ini akan memberikan Anda motivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ketika Anda memiliki motivasi-motivasi ini, mindset juga akan berubah. Kita akan lebih menjadi optimis, kita akan jauh lebih positif, dan jauh lebih semangat mengerjakan hal-hal yang mau kita kerjakan. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana supaya karakter kita bisa kita pancarkan. Bagaimana karakter yang baik sesuai dengan norma-norma sosial. Oke? Nah, karakter orang terbagi menjadi 4. Penilaian manusia, penilaian masyarakat akan menilai kita dari 4 hal ini. Yang pertama adalah bagaimana penampilan kita. Karena yang pertama kali menyentuh indera manusia adalah penglihatan. Penglihatanlah yang jaraknya paling jauh. Dari jarak 100 meter pun nampak tuh orang tuh. Oh, tuh orangnya pakaiannya compang-camping. Oh, itu orangnya sepertinya bos besar. Nampak. Sehingga yang pertama kali orang evaluasi pasti adalah penampilan. Makanya kenapa dari awal ada yang orang masuk ke dalam ruangan, belum berkenalan, saya nggak tahu dia itu siapa, tetapi saya sudah muak melihat dia, saya sudah benci melihat dia. Right? Tetapi ada yang masuk, belum kenalan aja, saya udah merasa, orangnya sepertinya ramah. Right? Apa yang kita evaluasi? Kita menilai dari apa yang kita lihat terlebih dahulu. Right? We judge from what we see. Kalau misalnya orang bilang, janganlah menilai dari penampilannya saja. Omong kosong. Cobalah Anda sekarang mau beli rumah, tetapi agen yang tawarin Anda rumah yang di mall-mall itu sekarang pakainya baju kaos sama sandal jepit. Mana mau ada orang yang belanja? Pertama kali Anda mau bertemu dengan calon mertua Anda di sebuah restoran mewah, Anda datang dengan baju compang-camping kelewatan lah ya. Baju kaos oblong kemudian pakai sandal jepit. Saya rasa calon istri Anda pun akan komplain. Mas, Bang, pakainya lebih rapi sedikit, kenapa sih? Right? Because people judge. When they say, don't judge the book by its cover, ya saya rasa itu omong kosong ya, tapi ini pendapat pribadi. Karena setiap orang menilai. Yang membedakan itu adalah orang menilai, kemudian mengatakannya, dan memberikan reaksi secara langsung atau tidak. Itu aja. Right? So yang pertama harus kita ubah adalah penampilan. Apakah penampilan kita sudah baik? Apakah penampilan kita sudah sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada? Kalau kita di pantai, bagaimana penampilan kita? Kalau kita mau bertemu dengan bos besar, bagaimana penampilan kita? Kalau kita mau bertemu dengan anak-anak kecil, bagaimana penampilan kita? Acara yang mau kita hadiri, apakah penampilan kita sudah sesuai? Apakah berlebihan? Apakah terlalu kurang?
Alright? Penampilan sesuaikanlah dengan situasi yang akan kita hadiri. Mulai dari ujung rambut, sampai dengan wajah, baju, celana, sepatu. Perhatikanlah penampilan kita. Itu yang pertama. Karena orang menilai dari yang dia lihat, dari penampilan. Yang kedua adalah postur tubuh, Bapak Ibu. Bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk, bagaimana kita menggerakkan tangan kita dengan leluasa. Apakah kita memasukkan tangan di kantong? Apakah kita menutup diri? Apakah kita duduknya membungkuk? Berdirinya tidak tegak? Karena itu akan memancarkan auranya. Bayangkan, let's say, siapa tuh? Andy Lau, oke, penyanyi. Let's say itu siapa tuh? Tom Cruise ya, Tom Cruise. Bayangkan seorang Tom Cruise kalau datang ke sebuah acara, right? Dia udah pakaiannya rapi banget, tetapi wajahnya murung aja, badannya bungkuk aja, dan terlihat sedih. Aura yang akan ditampilkan tidak akan bagus. Kita tidak akan menarik untuk berbicara dengannya. Jangankan berbicara, ngajak foto aja males. Tom Cruise tuh kok lagi lemes. Alright? Nah, so setelah penampilan kita bagus, pastikan postur tubuh kita juga bagus. Postur tubuh kita juga sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain. Karena kembali lagi, yang menilai kita bukan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tetapi yang menilai kita adalah orang lain yang melihat kita. Orang lain yang berinteraksi dengan kita. Dan orang lain yang berbicara dengan kita. Right? So, postur tubuh juga diperhatikan. Postur tubuh mulai dari raut wajah. Apakah wajah kita murung terus? Atau apakah wajah kita murah senyum? Postur tubuh ketika berdiri apakah tegak? Postur duduk. Cara kita memegang gelas, cara kita berbicara. Alright? Nah, itu semua akan mendefinisikan bagaimana karakter kita dan pesona yang akan terpancar dan karisma yang akan terpancar. Setelah dari posisi tubuh dan bahasa tubuh, dan kita masuk ke yang ketiga adalah kualitas suara. Suara bisa merusak semua penampilan yang yang telah Anda persiapkan. Oke. Suara bisa merusak semua penampilan yang telah Anda persiapkan. Bayangkan seorang bos besar perusahaan multinasional, multi-internasional berbicara di hadapan karyawannya 1.000-an orang, ratusan ribu orang. Suaranya cempreng. Hari ini saya akan berpidato. Harap semuanya mendengarkan dengan baik dan segala. Nggak ada yang akan ambil Anda serius. No one will take you seriously. Salah satu pidato terkenal adalah pidato I Have a Dream. Bayangkan ketika orang memberikan pidato itu, I have a dream that one day, dengan suara yang keras, suara yang lantang. Tetapi bayangkan kalau misalnya suaranya cempreng, nadanya tinggi. I have a dream that one day there will be no separation between black man and white man. No one will take it seriously. Nggak akan ada yang menganggap itu penting. Alright? Nah, jadi kembali lagi, apakah suara Anda adalah hal yang merusak hidup Anda? Ataukah suara Anda adalah hal yang mendukung pesona dan karakter dan karisma yang Anda pancarkan? Untuk pria, biasanya suara yang lebih rendah dan powerful dan suara yang ngebas itu akan diidentikan dengan suara orang-orang hebat. Dengan suara orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman yang tinggi. Dan diidentikan dengan suara-suara leader. Wanita yang memiliki suara yang lembut. Lembut bukan berarti kecil ya. Lembut itu artinya nadanya soft, seperti ini. Nah, kalau wanita berbicara seperti ini, biasanya akan jauh lebih menarik daripada wanita yang berbicara seperti ini. Ya, nggak ada yang suka ngomel, right? Nah, jadi di masyarakat sendiri ada penilaian-penilaian tertentu yang tidak pernah tertuangkan dan tidak pernah diceritakan. Tetapi orang menilai seperti itu. Ya, untuk pria biasanya suaranya yang turun dan ngebas. Dan kalau untuk wanita biasanya suaranya yang lembut. Nah, jadi mungkin yang Anda harus perhatikan ke depannya adalah mulai dari penampilan,
bahasa tubuh, dan suara yang muncul. Apakah ketiga hal ini sudah sesuai tidak dengan norma masyarakat, dengan norma sosial yang ada? Karena di tiap tempat berbeda pula norma sosialnya. Right? Nah, jadi kembali lagi ketika kita mau bercerita mengenai karisma, berbicara mengenai pesona, hal tersebut sebenarnya tidak abstrak. Dan hal tersebut bisa dipelajari. Hal tersebut berkaitan dengan karakter kita yang terpancar dari mindset kita. Dan mindset juga terpengaruh dengan posisi tubuh dan karakter yang kita lakukan atau aksi yang kita berikan. Bila kita mau karisma kita terpancar dan pesona kita bisa memukau semua orang, maka yang harus kita perhatikan adalah 3 hal. Penampilan kita, bahasa tubuh kita, dan suara yang kita gunakan. Karena apabila ketiga hal ini sudah sesuai dengan norma masyarakat yang menilai kita, dan bahkan bila kita bisa melampaui ekspektasi mereka, maka pada saat itu saya yakin bahwa pesona Anda pasti akan dapat memikat semua orang, dan karisma Anda akan terpancar dengan sangat luar biasa. SML1, making you better you.